Yang pertama tentunya harapannya adalah peningkatan terkait dengan pelayanan kepada warga masyarakat. Ya, jadi yang kedua adalah hindari ya, kalau kemudian terjadinya pemadaman. Ya, karena untuk menggerakkan keekonomian sangat diperlukan daya listrik yang stabil. Kemudian yang ketiga adalah tentunya hubungan, komunikasi, kolaborasi, sinergitas yang telah terbangun dengan pemerintah Kota Bekasi dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Saya kira itu harapan saya kepada PLN UP3 Kota Bekasi. Tentunya selamat, sukses, dan niatkan dalam bekerja pengabdian tanpa batas untuk warga masyarakat, bangsa, negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, pada kesempatan hari ini saya sudah berada di gedung PLN UP3 Bekasi, di mana hari ini merupakan perayaan dari Hari Listrik Nasional atau HLN yang ke-77 tahun. Oke, dari sini saya sudah bersama dengan dua narasumber dari PLN UP3 Bekasi, yaitu ada Bapak Iwan Puji ya, selaku manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan PLN UP3 Bekasi. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada narasumber dari manajer bagian transaksi energi PLN UP3 Bekasi, ada Pak Ramlan Nurhayat. Assalamualaikum Pak. Boleh disapa teman-teman rujuknya? Oke. Siang. Oke guys, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan kegiatan HLN di PLN UP3 Bekasi. Langsung aja yuk simak terus ya. Oke Pak, ini dengan Pak Iwan ya. Iya, boleh langsung aja nih Pak, kita mengulas kegiatan dari perayaan ya, perayaan Hari Listrik Nasional yang ke-77 tahun. Nah, ini boleh dipaparkan sedikit nih terkait dengan kegiatan hari ini di PLN UP3 Bekasi. Oke, untuk kegiatan HLN kan sekarang tanggal 7 Oktober ya. 7 Oktober pas berbarengan dengan Hari Listrik Nasional atau PLN. Siap. Yang ke-77 usianya. Ya. Di mana tema kita ini tahun ini ya, tema itu adalah Selamat Hari Listrik Nasional tahun 2022, The New PLN 4.0, Wow. Unleashing Energy and Beyond. Siap. Ya, jadi kegiatan ini ya alhamdulillah kita sudah terlaksana ya di puncaknya hari ini. Sebetulnya untuk kegiatan ini kami selalu kami jalankan. Oke. Dari mulai kita kunjungan ke pelanggan, kemudian ya penyampaian istilahnya surprise lah ke pelanggan ya. Kemudian kami ada kegiatan olahraga, ada kegiatan dengan stakeholder, kemarin itu dengan Kodim dan Yonip 202, kemudian dengan Pemkot Kota Bekasi ya, itu terkait dengan kompor induksi kemarin. Kita dengan PLT juga sudah berjalan ya, itu udah rutin. Nah, kemarin itu pertandingan bola ya, ya. Ada bola di Yonip ya. 202 ya. Itu pertandingan bola ya cukup ya. Ini ada instansi dari Pemda, ada dari PLN tetangga kita nih, Putri ketiga. Tetangga sebelah kita juga ada Cikarang juga hadir. Dari Pemda sendiri, dari timnya Patri Patri ya. Patri hadir ya. Arianto. Kemudian dari Yonip ya, kemarin hadir juga ya, itu seru udah. Kemudian di hari-hari selanjutnya itu ada namanya kegiatan khusus mama nih. Terus mama saya nih. Jadi mama khusus yang di Yonip ya, yaitu lomba masak. Wow. Jadi masaknya tidak menggunakan api ya, jadi masaknya menggunakan kompor induksi. Kompor listrik. Bukan, kompor beda. Oh, beda? Beda. Okay. Kalau listrik dan induksi berbeda. Kalau listrik itu masih ada bara api. Kalau induksi tidak ada bara api. Jadi pure energi. Jadi kalau kita masak mana apinya nggak ada. Yang penting mateng nggak ya? Tahu-tahu udah mateng aja. Siap, dan siap, kita siap. bisa nikmati uang mantap. Wah, luar biasa. Itu di hari apa ya, Minggu ya, itu ada kegiatan. Alhamdulillah dihadiri oleh Ibu Ketua PIK dari Yonip Ibu Danang, itu hadir. Siap. Lomba ini cukup ini ya, terhibur ya buat ibu-ibu khususnya yang PIK di Yonip ya.
seru lah. Wah, Karena seru. peminatnya cukup banyak. Siap, siap, Karena kan siap. minta diulang lagi. Itu berarti dalam rangka perayaan, menyambut lah ya. Tadi rangkaian juga banyak juga ya. Rangkaian HLN. Rangkaian, oke, siap, Nah, siap, siap. di kami juga ada kegiatan internal kami, yaitu ada lomba-lomba lah. Siap. Di khusus pegawai dan rekan mitra kerja juga kami undang ya. Di sini ada asosiasi kontraktor listrik, kemudian lembaga investasi teknik atau LIT ya. Nah itu kami undang, kami partisipasi semua di sini ya. Di sini ada lomba voli, kemudian ada lomba bola ya. Iya. Ada bola, ada badminton, jadi sudah terima antar mitra ya. Siap, siap. Karena kita bertekad ya dengan mitra ini akan meningkatkan pelayanan kelistrikan khususnya di Kota Bekasi ya. Oke. Sehingga Kota Bekasi ini terang benderang ya. Padam kami akan hilangkan. Pelayanan kami akan tingkatkan di Prima. Siap. Di Prima ya. Oke. Puncaknya hari ini ya, di pagi kami upacara ya. Alhamdulillah dihadiri oleh stakeholder ya. Terutama tadi Pak IT ya, Pak Tri ya, Pak PLT hadir juga. Pada puncaknya juga kami meresmikan namanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum ya. Ada di Jawa Barat ini sekitar 104 titik Wow. SPKLU. Kemudian persiapan serentak. Itu persiapan serentak kemarin itu. Tadi ya. Hari ini? Hari ini itu oleh langsung Gubernur Jawa Barat. Wah, Pak Ridwan Kamil. Ya. Serentak termasuk yang di Bekasi, termasuk di Bogor, jadi se-Jawa Barat. Jabar lah. Nah, itu ada 104. Jadi layanan SPKLU ini ada di kantor-kantor unit induk, ada juga di kantor UP3 atau di cabang ya, dan kantor-kantor unit yang di WLP. WLP. Itu sudah Siap. ada semua. Jadi warga yang khusus yang punya mobil listrik ya, nanti tenang kalau mau ngecas mampir aja ke PLN. Udah banyak nih. Udah banyak. Oke. gitu ya. Di Bekasi sendiri ada berapa? Ada di Bekasi sendiri itu kami terpasang kurang lebih ada 5 titik. SPKLU. Salah satunya di kami di UP3 Bekasi dan ada di 4 WLP ya, WLP Bantar Gebang, WLP Medan Satria, WLP Bekasi Kota dan Mustika Jaya. Nah, yang terpasang di kami itu kurang lebih di sini ada 2 ya. Pertama yang tipe AC ya, arus arah, dan tipe DC. Di mana yang tipe DC itu berkapasitas 23 kW. Di mana ada 3 kriteria ya. Pertama yang medium charging, fast charging, sama ultra fast charging. Kebetulan yang dipasang di kami, di belakang kami ini, di belakang kita podcast hari ini itu 23 kW dengan tipe medium charging ya. Dan satu lagi di sini ini tipe AC ya Pak Iwan ya? Ini Pak tipe AC, di mana terdapat EV charging station ini merupakan salah satu keunggulan ya, di mana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pelanggan PLN ya khususnya apabila mempunyai mobil listrik ya, di mana mobil listrik itu bisa apabila kehabisan listriknya itu bisa mengecas ke tempat terdekat ya gitu mungkin. Jadi lebih mudah juga ya. Betul. Oh, tadi berarti ada perbedaan juga ya antara SPKLU ini. Maksudnya apa namanya? Mungkin umumnya ya bisa nggak sih dibandingin dengan apa namanya pom bensin mungkin? Ada perbedaannya nggak? Apa emang semuanya beda gitu kan? Maksudnya ini kan saya pribadi awam nih gitu kan ya, dan belum punya sih, mudah-mudahan ke depan bisa punya mobil listrik ya. Ini apa secara teknis pengisian mungkin? Jadi gini, kalau untuk SPKLU itu ya hampir mirip SPBU lah. Ya. Kalau SPBU kan ada Pertalite ya. Iya, Pertalite. Pertamax gitu ya. Nah, beda dengan kita mau yang medium, mau yang fast atau yang ultra fast. Oh, oke. Jadi kalau pengisian cepat ya, kalau di PBB kan harga apa penggunaannya, tapi sama istrinya. Tapi sini ada kecepatan pengisian. Siap. Itu harus sama. Iya. Dan nanti bahkan nanti kedepannya ini SPKLU itu bisa digunakan oleh pribadi. Jadi dia usaha pribadi bisa. Tinggal daftar ke PLN, ya. Nanti tinggal pilih mau yang mana. Ya, mau yang medium, yang fast atau yang ultra. Wah. Ya, jadi nanti tinggal sama PLN, nanti si owner itu hanya lahan saja sih cukup. Berarti saya pribadi bisa nih buka? Bisa.
Kalau medium charge ini kurang lebih 2 jam ya Pak Iwan ya? 2 jam. 2 jam Ya. itu untuk full charge. Full charge dari awal kurang lebih 2 jam. Kalau yang ultra tadi mungkin Wah, lebih cepat lagi Cepat itu. itu. sejam. Bisa jadi di bawah Bisa 1 jam. buat 1 Wah, jam. cuma sekali colok langsung. Karena di sini Wah. yang membedakan daya ya. Siap. Daya berapa KPA mesin yang digunakan. Lebih besar KPA-nya, lebih cepat pengisiannya. Oke, berarti bisa dibilang dari performa ya. Iya. Ya, kalau misalkan di pom bensin konvensional kan mungkin dari jenis bensinnya. bakarnya. Iya, kalau di sini dari jenis performanya. Oke. Mungkin secara teknis pengisian baterai mungkin ya. Maksudnya pengisian mobil gitu. Apa bisa dijelaskan atau Kalau pengisian mobil sebenarnya udah si pengguna mobil itu udah tahu. Oh, ya. oke. Dan sekarang itu sudah ada nama aplikasi Charge In, yaitu di Play Store juga banyak ya. Nanti tinggal download. Jadi aplikasi ini digunakan untuk pada saat pengisian di SPKU. Jadi bisa di scan ada barcode kan gitu, atau bisa ditempel seperti e-money itu. Nanti begitu keluar aplikasinya, tinggal pilih berapa KW yang dibutuhkan. Saya butuh 10 kWh gitu. Pilih 10 kWh, nanti tinggal proses. Oh, berarti ini Tinggal masukin dulu aja, tinggal masuk. Pilih di HP ini, apa di aplikasi. Ya. Berapa yang dibutuhkan nih? Misalkan saya butuh 20 kWh misalkan. Ya, tinggal pilih 20 kWh. siap. Tinggal pilih, nanti otomatis dia akan isi sendiri langsung. Berarti secara kita pengisian pun semua sudah terintegrasi ya? Betul. Kita nggak bisa, maksudnya nggak juga bisa on the spot gitu bayar gitu kan? Semua pakai aplikasi gitu maksudnya, aplikasi sudah semua. terintegrasi. Iya. Itu sebenarnya memang benar-benar kemajuan teknologi yang luar biasa ya. Mempermudah sekali ya, udah pakai mobil listrik ya kan, pengisiannya juga mungkin transformasi juga ya bisa dibilang ya, dan untuk segala teknis pembayaran pun itu sudah terintegrasi juga ya. Oke. Mungkin nanti saya juga bisa ngobrol kali ya sama pengguna gitu. Bisa. Tapi bapak-bapak ini juga sudah menggunakan mobil listrik belum nih? Sudah mencoba. Coba, insya Allah. Berarti berarti kita saling mendoakan untuk bisa menggunakan mobil listrik ke depan ya, karena saya dengar juga ini merupakan salah satu target dari pemerintah Betul. untuk net zero emission ya kalau nggak salah. 2050. Wah. Ya jadi Langit biru ya. iya, berarti Indonesia mungkin akan terbebas dari polusi. Betul. Siap. Oke ya, kebetulan hari ini juga hadir ya. Pada HLN ke-77 ini hadir, kami mengundang dari komunitas mobil listrik. Hadir. Ada tuh ya? Ada. Wah. Karena kami juga sudah kerjasama atau sudah share ya di grup-grup itu terkait dengan SPKU ini. Alhamdulillah dari pihak komunitas langsung merespon ke kami, dan alhamdulillah kami undang hadir di sini. Lebih dalam. Siap. Ntar, Jadi manfaatnya SPKU itu seperti apa, penggunaannya seperti apa, dirasakan. mudah atau apa itu. siap. Sama mungkin bisa jadi Bisa. testimoni juga ya. Bisa. Saya tahu, saya ada gambaran ntar kalau saya pakai mobil listrik, ya nggak? Oke, langsung aja. Oke. Alhamdulillah hari ini ya Siap. hadir dari komunitas mobil listrik, dari koleksi ya, namanya koleksi. Kebetulan namanya Pak Yos nih. Pak Yos, oke, boleh kita undang. Ada Pak Yos, mangga Pak Yos, silakan hadir. Wah, ini halo, hai Mega. Sehat Ini Pak? dari tim komunitas. Siap. Komunitas mobil listrik. Apa tadi namanya? Koleksi apa tuh? Komunitas Mobil listrik. Oh, Indonesia, ada Indonesianya ya. Wih, berarti udah nasional nih kita nih. Sudah Harus. banyak Pak ya? Alhamdulillah. Pengikut berapa? Saat Timnya, ini Pak? sudah sampai hampir 300 Wah, 300 anggota yang menggunakan Mobil mobil listrik. Oke. semua tipe, semua merek. Wah, oke, langsung aja kita berbincang-bincang terkait dengan penggunaan, ya kan? Ini kan Pak Ios ya tadi ya. Pak Ios ini salah satu pengguna mobil listrik di Indonesia. Ya kan, kita berbicara nasional ya di Indonesia. Ini boleh diulas nggak sih terkait dengan kendaraan listrik? Sama mungkin ya boleh diceritakan lah perbandingan atau perbedaan dari sebelum pasti pakai mobil konvensional dong ya, bahan bakar fosil ketika beralih ke mobil listrik. Jadi seperti apa? Beda yang paling signifikan ya di perawatan. Ya kan, di perawatan kalau mobil konvensional kan kita harus mikirin harus ganti oli lah, harus isi bensin lah, servis harus rutin ya kan kayak gitu. Nah pada saat pindah ke mobil listrik, pikiran yang itu tuh semua hilang tuh. Semua pikiran yang itu hilang, maksudnya berkurang sedikit. banyak
Bebannya banyak, nggak sedikit, banyak. Iya kan, soalnya kita nggak mikirin servis. Ya kan paling cuman ganti filter AC, cek AC, sama cek kaki-kaki aja kan. Untuk permesinan dia kan nggak ada piston, nggak ada oli, nggak ada yang mesti dirawat ya kan. Dan itu pun dinamo itu dibikin untuk jangka panjang. Rusaknya pun lama lah, nggak mungkin sebentar-sebentar kayak gitu. Terus dari sisi iritnya, kalau mobil konvensional itu kan kita harus beli bensin. Saat ini bensin kan lumayan ya Pak ya, lumayan berasa lah ya. Nah kayak gitu kan. Nah kalau ini kan kita ngisi sekali yang sampai penuh, kurang lebih ngisinya tuh kalau untuk keluarin uang itu sekitar 100 ribuan lah ya. Itu kita bisa jalan sampai 350 kilo. Ya kan, kayak gitu. Kan jelas kelihatan ininya dong ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya cuman ya itulah kekurangannya, cuman apa ya tadi Pak, lama pengisian sama pengisian di ya lama pengisian, maksudnya dalam persenan dari misalkan 40 ke 100 itu kan kita harus nunggu beberapa jam kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan lagi supaya lebih cepat ngisinya kayak gitu kan. Kayak gitu aja sih ada. Tapi sejauh ini sejak menggunakan atau beralih ke kendaraan ada kendala nggak sih? Dari sebelumnya mungkin mobil konvensional dengan mobil listrik ini ada kendala nggak? Untuk kendalanya nggak ada ya? Ada. Maksudnya kendala ya nggak cuma di itu aja sih, di lama waktu pengecasan aja. Oke, berarti dari segi sama teknis, jarak tempuh itu aja. Secara teknis ya. Secara ini kan juga teknisnya. sudah menggunakan mobil listrik pasti sudah menggunakan atau menikmati dari SPKLU. Nah ini kalau boleh diulas nih untuk teknis sendiri, cara pengisian baterai kendaraan listrik gitu kan. Ini apa perbedaannya seperti apa nih untuk teknisnya? Itu tadi ya, selain nunggu waktu pengecasan, kita juga di peringan karena ininya ya, pengecasan, karena di casan di SPKLU itu kan ada yang dayanya besar tuh. Oke. Ya, pengecasannya kan ada yang punya dayanya besar, berapa kW gitu kan. Lebih besar lebih cepat Pak ya? Lebih besar lebih cepat kayak gitu. Itu aja sih untungnya itu gitu kan. Apalagi ya? Mungkin dari teknis nih kan, kalau misalkan kita di SPBU kan kita harus dilayani gitu kan ya, terus harus nunggu bensin gitu kan. Ini gimana? Tapi sih kalau yang untuk SPKLU ya, Okay. yang penting kita di handphone tuh harus sedia aplikasi, kalau nggak PLN Mobile, kalau nggak Charge In lah ya, atau mungkin yang lain juga ada kali aplikasi. Tapi yang sering saya pakai itu Charge In, karena gampang. Yang penting isi saldo ke aplikasi, ambil colokan yang itu, colok ke mobil, tunggu integrasi ya kan. Setelah itu kita tap barcode-nya untuk dia komunikasi ya antara mobil sama chargingnya. Ya udah, tinggal kita tentuin berapa kW yang kita mau, udah okein, udah dia langsung berjalan. Berjalan sendiri. Sejauh ini rata-rata untuk pengisian full charge mobil ini mengeluarkan kos berapa nih Pak? Gimana ya? Selama penggunaan ya? Saya untuk di rumah aja keliling-keliling Jakarta ya, saya ngecas itu sekitar seminggu tuh hanya 3 kali atau 2 kali untuk keliling Jakarta. Terus di rumah bisa masalahnya? Ngecas di rumah pun bisa, karena ada home charging yang wattnya 7.000. Kalau di rumah bisa sendiri Pak? Bisa sendiri. Jadi udah nggak usah dapat SPBU. Gitu. Dan di rumah pun enaknya dari fasilitas PLN-nya ada diskon 30% dari jam 10 pemakaian ya. Pada saat ngecas dari jam 10 malam sampai jam 5 itu dikasih diskon 30% dari PLN. Itu langsung otomatis? Tiap bulan kita dikasih token. Setiap ngisi jam berapa tadi? Jam 12 jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu dapat diskon dari PLN 30%. Rentan waktu itu ya kita ngecasnya gitu. Udah ngecas, full cas, diskon lagi. Diskon lagi. Luar biasa. Nah tapi ini boleh saya bertanya pribadi ya dari Pak Yus sendiri. Kenapa sih motivasi apa yang pada akhirnya membuat Bapak ini beralih ke mobil listrik? Awalnya saya cuma ngeliat polusi ya. Kenapa? Polusi udara kita kan semakin lama kan semakin sesek nih. Ya kan, nggak cuman asap pembakaran aja, tapi kan mobil itu kan udah, apalagi kalau macet. Ya kan, pertama saya lihat itu ya kan, pasti nggak ada polusi dong. Ya kan, enak.
Selain itu juga saya dengar-dengar gosip katanya irit, Ya. irit bahan baku, irit pengeluaran kita. Dan setelah saya coba dan saya beli, ternyata betul. Dan lumayan jumlahnya. Iritnya tuh lumayan gitu. Luar biasa. Luar Bisa- biasa. Bisa dibilang mobil ini juga investasi ya. Ya. Oke, berarti memang dari awal juga aware juga nih Pak Ios nih ya untuk Betul. lingkungan bahkan untuk Pasti. negara ya, Pasti berarti dong. salah satu penunjang Pasti dong. nih masyarakat yang menunjang Pasti dong. program pemerintah. Iya, makanya makin ke arah listrik semua kan udara makin Siap. seger kan kayak gitu. Jadi kita pakai mobilnya enak, nggak mikir beban servis, beban bensin, terus yang kita hirup juga seger kan kayak gitu. Jadi kan fresh terus otak. Tapi kembali lagi ke tadi ya tipe apa namanya kendaraan listrik. Tadi kan ini kan saya juga anggaplah saya ini awam nih ya kan ya. Tapi memang semua tipe mobil listrik ini apapun mereknya dia memang secara tadi permesinan itu sama ya. Sama. Nggak ada perawatan kayak ganti oli lagi ya kan atau servis rutin injeksi kayak gitu ya. Karena dia kan dinamo yang bekerja. Iya. Ya kan, kalau di istilah kasarnya mah kayak Tamiya lah, kita hidupin jalan. Penggeraknya kan dinamo gitu. Nah, berbicara tentang mobil listrik merek-merek ini kira-kira untuk PLN sendiri sudah ada bekerja sama tidak sih dengan perusahaan-perusahaan produser mobil listrik gitu loh? Untuk PLN sendiri khusus PLN Jawa Barat ya, ada namanya program Jabar Semel. Ya. Jabar Semel itu kami punya program kerjasama, ya, baik itu dengan anak perusahaan maupun dengan swasta. Ya. Untuk mobil sendiri ada dua, ya, untuk Hyundai, ya, kami sudah bekerjasama. Kemudian untuk Nissan. Oke. Nah itu di Jawa Barat sudah kami MOU dengan Bapak Agung Nugraha ya. Nah, itu. Jadi kerjasama terkait dengan pelayanan. Oh, pelayanan. Misalkan tadi Pak Yos nih beli Hyundai gitu ya. Di dapat Hyundai, kami langsung respon. Kami datang ke pelanggan, kami tawarkan produk PLN, diskon. Atau misalkan Pak Yos tadi udah mau tambah daya ya. Misalkan tambah daya, Pak Yos udah 2 ya, naik ke 77. Cuma bayar berapa? 400.000. Setuju itu. Kalau bayar sendiri itu hampir 3 juta lebih. Ya. Karena kita pengguna listrik, difasilitasi sama PLN. Siap. Pokoknya dimudahkan semuanya. Betul. Berarti udahlah, insya Allah saya nanti kalau kebeli mobil listrik udah aman semuanya dari segi perawat apa tuh? lagi bebas ganjil genap. Oh iya, tuh saya juga sempat dengar bebas tilang juga deh kayaknya nih. Pajak dapat tanya pajak. Macet juga aman dong kita. Wah, udah aman tuh kan. Nggak mikirin bensin bakal habis. Iya. Lebih murah ya? Lebih murah. Oh iya tadi satu lagi mungkin ya dari performa ya performa baterai. Tadi mungkin kan diukur dari segi jarak ya. Tapi kalau untuk misalkan mobil nih kita tetap nyalain tanpa tanpa berjalan gitu. Itu mempengaruhi mempengaruhi konsumsi baterai nggak sih? Enggak, secara keseluruhan enggak. Karena kelistrikan di mobil pun dilengkapi sama disupport sama baterai kecil ya, baterai 12 volt yang seperti mobil biasa. Sedangkan untuk penggeraknya dinamo sendiri itu kan butuh baterai dari yang baterai utamanya ya, baterai besarnya ya. Selama dinamo itu nggak bergerak, berarti nggak ada konsumsi yang keluar dari baterai, dayanya kan nggak ditarik kayak gitu. Jadi kalau macet kan nggak jalan, jadi dinamo kan berhenti. Ya berarti kan nggak ada pengeluaran dari baterainya sendiri kayak gitu. Beda sama mesin-mesin bensin, tetap berputar kan dia, tetap ngeluarin, tetap ada pembakaran kan selama. Nah makin lama macet makin boros kayak gitu. Iya. Kalau emang mobilnya nggak berjalan ya konsumsi baterainya pun juga nggak terpakai tapi sedikit banget, berapa persen, sedikit banget. Jadi nggak tiba-tiba kita maksudnya udah habis nih baterainya. Nggak mungkin, kecuali kita kebut-kebutan itu pasti boros baterai, karena kan makin besar power yang kita keluarkan, baterai itu kan makin ngeluarin lebih untuk dinamonya jalan kayak gitu. Wah, ini udah amat sangat clear ya untuk penggunaan kendaraan listrik. Nah mungkin teman-teman rujuk juga bisa mencoba transisi ya kan dari mobil konvensional ke mobil listrik gitu. Apalagi sekarang kan penyediaan layanan sudah mulai masif ya, khususnya di Kota Bekasi ini di bawah PLN
UP3 UP3 Bekasi gitu. Oke, terakhir mungkin dari pihak PLN sendiri untuk ke depan harapannya seperti apa nih dengan kehadiran SPKLU, dan mungkin bisa juga mengajak masyarakat untuk transisi ke electrying lifestyle. Oke, gimana? Oke, untuk PLN sendiri kami intinya support mendukung program pemerintah ini ya, terkait dengan langit biru, kemudian terkait dengan EBT, energi baru terbarukan ya. Di dalam SPKLU ini kami berharap ya bisa dimanfaatkan oleh khususnya pengguna mobil listrik maupun motor listrik. Ya. Jadi motor itu sudah ada. Ya, kami nanti rencana juga pasang, bahkan kalau untuk motor sudah tersebar di mana-mana. Ya. Untuk SPKLU kami akan diperbanyak ya di tahun depan ini. Itu kan kami menambah sekitar 120 titik lagi. Ya. Karena permintaan mulai banyak ya dari komunitas, dari pelanggan sendiri yang datang ke kami itu, Pak, di mana sih SPKLU yang ada? Nah, itu sudah mulai banyak. Nah, itu kami akan rencanakan kami support penuh ya untuk Bekasi sendiri sekitar 30 titik ya untuk Bekasi, itu wilayah Kota Bekasi khususnya. Karena berbatasan dengan DKI juga, nanti DKI pun akan support. Nah, di situ nanti mulai Pondok Gede ke sana, itu sudah mulai. Nah, kalau kami mulai ke kabupaten, kami juga sudah mulai. Jadi berharap masyarakat pengguna listrik ini lebih nyaman ya dengan mobil listrik. Jadi tidak was-was Pak ya. Betul, jadi Bapak jalan kemana, tenang, ada SPKLU dari PLN gitu. Mantap, luar biasa. Nah, itu Jadi nggak sia-sia betul. Oke, mungkin dari Pak Yos boleh menambahkan harapannya khususnya di Hari Listrik Nasional hari ini nih. Harapan saya demi bumi kita tercinta. Coba mobil listrik. Kan PLN sudah juga support kita buat para pengguna. Nggak cuma dikasih diskon pada saat pembayaran pemasangan listrik atau penambah daya, tapi kan pada saat ngecas pun kita dikasih fasilitas, dikasih diskon kayak gitu. Ya kan, siapa sih yang nggak mau kayak gitu loh? Maksudnya biaya per bulanan kita kan jadi ringan. Jadi istilahnya kita beli bensinnya segitu kan bisa kita potong untuk shopping lah, untuk apa kan bisa. Untuk healing. Nah, untuk healing ya kan bisa ya. Bisa yang lain ya. Iya. Itu maksudnya. Oke. Ya udah gitu aja. Oke guys, itu dia tadi perbincangan saya rujuk bersama dengan pihak PLN, dalam hal ini Pak Iwan, dan juga dari komunitas mobil listrik koleksi. Oke, Pak Yos nih ya. Ini sebenarnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya, terutama buat Pak Iwan dan Pak Yos sudah memberikan ulasan dan informasi yang amat sangat penting mungkin ya untuk masyarakat, khususnya penonton rujuk juga ya kan. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari Listrik Nasional juga ya untuk PLN. Semoga sukses terus nih. Amin, ya. Oke deh, langsung aja saya Mega Puspita undur diri. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk Channel. Oke, saya Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.